Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang bab 4. Akan tetapi ini dikhususkan pada subbab tentang kesebangunan. Silakan diperhatikan baik-baik penjelasan Bapak pada video berikut ini. Oke, baiklah, kita mulai saja pembahasan poin 4.3, yaitu kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Hal ini tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Misalkan, kita perhatikan sama-sama gambar yang ada di bawah. Yang pertama, bangun ABCD, kemudian yang kedua, bangun EFGH. Jika diperhatikan, sisi AB itu sebanding dengan EF. Kemudian BC akan sebanding dengan FG. Selanjutnya sisi CD akan sebanding dengan sisi GH. Dan berikutnya sisi AD itu sebanding dengan sisi EG. Nah, syarat yang kedua yaitu bahwa dua bangun tersebut memiliki sudut yang bersesuaian dengan besaran yang sama. Besaran sudut A itu akan sama dengan besar sudut E. Kemudian sudut B besarannya sama dengan sudut F. Sudut C besarannya sama dengan sudut G. Begitu juga dengan sudut D. Itu akan memiliki besaran sudut yang sama dengan sudut H. Meskipun kalau kalian perhatikan antara gambar yang pertama, bangun ABCD itu lebih kecil dibandingkan dengan bangun datar EFGH. Akan tetapi memiliki sudut-sudut yang bersesuaian dan besarnya sama. Oleh karena itu, maka dua bangun tersebut dikatakan dua bangun yang sebangun. Berikut ini adalah dua pernyataan. Yang pertama, jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH dikatakan sebangun, sehingga dinotasikan dengan ABCD sebangun dengan EFGH. Kemudian pernyataan yang kedua, jika bangun ABCD dan EFGH tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Dinotasikan dengan ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Nah, jadi tandanya ada coretnya kalau tidak sebangun. Catatan, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Nah, untuk ini Bapak rasa sudah pernah menjelaskan, jadi silakan dipahami saja dengan skema yang ada. Oke, baik, kita lanjut ke materi esensi poin 4.4, yaitu kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Coba kita perhatikan saja dua gambar segitiga berikut ini. Segitiga yang pertama ABC dengan panjang sisinya 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Kemudian segitiga yang kedua yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen.
di mana memiliki panjang sisi 4A cm, 5A cm, dan 6A cm. Nah, setelah kalian perhatikan, kita sesuaikan dengan syarat yang pertama, bahwa sisi-sisi dari dua segitiga tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Silakan perhatikan sisi A aksen B aksen. Itu memiliki panjang 6A cm. Kemudian dibandingkan dengan sisi AB dengan panjang 6 cm. Maka jika dihitung 6A dibagi 6 maka mendapatkan A. Begitu juga sama dengan sisi B aksen C aksen berbanding dengan BC. Itu artinya 4A dibagi dengan 4, maka diperoleh A. Begitu juga sisi yang ketiga. Sisi A aksen C aksen berbanding AC. Maka kalau dituliskan 5A berbanding 5 atau 5A dibagi 5, diperolehlah A cm. Jadi pasangan dari tiga sisi-sisi tersebut kalau dioperasikan mendapatkan nilai yang sama, yaitu A. Kemudian yang kedua yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kita perhatikan saja, sudut A itu memiliki besar yang sama dengan sudut A aksen. Kemudian sudut B akan sama dengan sudut B aksen, dan berikutnya sudut C memiliki besaran yang sama dengan sudut C aksen. Dengan demikian, dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC dan DEF memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, segitiga baik ABC maupun A aksen, B aksen, dan C aksen itu dikatakan sebangun. Karena yang pertama tadi perbandingannya memiliki nilai yang sama kalau dioperasikan menghasilkan A, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga besarnya sama. Baik, berikut catatan yang perlu kalian ingat, khususnya dalam penulisan atau menyatakan bahwa dua bangun itu apakah sebangun atau kongruen. Jadi dalam hal ini tadi kita bahas tentang kesebangunan, maka misalkan saja terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ternyata dua segitiga itu telah memenuhi dua syarat, sehingga dapat dikatakan bahwa dua segitiga itu sebangun. Oleh karena itu dinotasikan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jangan sampai kalian menuliskan seperti yang ada dalam tabel merah. Itu bukan sebangun, itu penulisan yang salah. Kalau memang kalian mau menuliskan seperti yang ada dalam kotak merah tersebut atau tabel merah tersebut, itu menyatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga B aksen, C aksen, A aksen. Ya, jadi yang dalam tabel merah itu untuk menyatakan bahwa dua segitiga itu kongruen, bukan yang sebangun.